Melihat kekhawatirannya, Tama tersenyum sedikit. Paman Hedi, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, tapi jangan khawatir, saya tidak mengendalikan guru dan istrinya, dan mereka berdua masih dalam kegelapan. Aku akan membawamu menemui mereka saat kau siap. Mari kita perjelas keluhan ini secara langsung. Setelah jelas, masalah ini akan selesai. Aku berjanji bahwa guru tidak akan berani melakukan kesalahan padamu mulai sekarang. Hedi akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia mengangguk ringan dan berkata dengan penuh syukur, Tuan Renza, tidak peduli apa hasil dari masalah ini, tolong jangan mempermalukan mereka berdua. Apa yang terjadi saat itu, tidak peduli apa. Itu semua salahku. Ketika Hesi masih muda dan kuat, dia tidak pernah merasa kasihan pada guru. Lagi pula, dia membantunya menghasilkan banyak uang saat itu, dan dia tidak meniduri guru. Dia hanya meminta belas kasihan guru, setelah dia yakin bahwa Bella bersedia untuk bersatu kembali dengannya. Apalagi Bella saat itu tidak menikah dengan guru, dan dia bukan pihak ketiga yang terlibat. Namun, seiring bertambahnya usia, dia secara bertahap menyadari bahwa meskipun dia tidak merasa bersalah dalam menangani masalah ini, sejujurnya, itu memang menyebabkan banyak masalah bagi guru. Bagaimanapun, guru adalah pria super kaya yang terkenal, dan dia terkenal karena merawat Bella saat itu. Dia mengambil Bella dan kawin lari dengan dia, yang membawa dia dampak sosial yang sangat negatif. Sangat mungkin bahwa orang-orang di Hong Kong masih membicarakan hal ini setelah makan malam. Dan yang ini tentang istri guru saat ini, yang pernah kawin lari dengan seseorang. Tama juga memahami mentalitas Hedi, jadi dia tersenyum dan berkata, Paman Hedi, jangan khawatir, karena aku ingin mengajakmu menemui mereka, saya tidak ingin membuat terlalu banyak masalah bagi mereka, jika tidak, saya bisa saja membunuh mereka secara langsung. Itu akan diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, tapi Paman Hedi, saya di sini bukan hanya untuk mencari keadilan bagi Anda saja, tetapi juga untuk ayahku. Aku harus meminta guru untuk memberiku penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini karena kemundurannya. Hedi tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu, tetapi Tama mengubah topik pembicaraan dan berkata, Paman Hedi, sebaiknya aku membawamu untuk berganti pakaian. Kamu tidak bisa begitu dekaden ketika kamu ingin melihat teman lamamu nanti. Hedi mengangguk ringan. Mengangguk, dia berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Muda Renza. 10 menit kemudian, Hedi telah mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana panjang hitam, dan sepatu kulit yang telah disiapkan Tama untuknya. Setelan ini adalah rangkaian merek terkenal kelas atas, dan Hedi adalah orang yang berbakat. Bahkan jika dia sudah tua, dia masih sangat tampan, jadi setelah mengenakan setelan seperti itu, dan mencukur jenggotnya, usia visualnya langsung jauh lebih muda. Dia terlihat baru berusia sekitar 40 tahun ketika dia keluar. Ketika dia sudah siap, Tama tersenyum dan berkata, Paman Hedi, 2 teman lamamu ada di ruang VIP di lantai 2 bandara saat ini. Aku akan mengantarmu. Oke. Hedi mengangguk sedikit mengikuti Tama dengan gugup. Dia naik lift ke lantai 2. Di ruang VIP saat ini, guru masih menantikan tamu VIP kedua Tama, dan dia tidak sabar untuk melihat wajah sebenarnya dari VIP ini. Pada saat ini, Tama mendorong pintu dan berjalan masuk. Melihat bahwa baik guru dan istrinya penuh dengan harapan, dia tersenyum sedikit dan bergerak sedikit. Sosok Hedi langsung jatuh ke pandangan mereka berdua. Bella menutup mulutnya karena terkejut dan tidak bisa berkata-kata, sementara guru tertegun pada awalnya, lalu segera menjadi marah, menunjuk Hedi dan berteriak dengan marah, Sial, Hedi. Kamu pantas mati. Pada saat ini, guru terbawa oleh amarahnya. Dia melontarkan kutukan marah,
Tapi Hedi berkata dengan ekspresi agak malu, Tuan Leo, sudah lama sekali. Lihat ibumu, lihat ayahmu, guru menunjuk Hedi dan mengutuk dengan marah, kau sangat sombong. Beraninya kau berlari di depanku. Anda benar-benar berpikir Anda memiliki umur panjang, Tama di samping berkata dengan dingin, Tuan Leo, Anda memperlakukan tamu terhormat saya seperti ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku bukan apa-apa di matamu? Guru langsung sadar dan kemudian menggigil ketakutan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa guru sebenarnya dibawa oleh Tama. Jadi, dia bertanya kepada Tama dengan gugup, Tuan Renza, kamu, bagaimana kamu mengenalnya? Tama mengerutkan kening dan berkata, Paman Hedi adalah teman ayahku. Setelah mengatakan itu, dia memandang guru dan bertanya kepadanya, Tuan Leo, apakah kamu masih ingin bertanya siapa ayahku? Guru mengangguk tanpa sadar. Dia hanya memiliki satu hubungan dengan Cahya Renza saat itu, belum lagi Cahya Renza telah mati selama 20 tahun, dan dia tidak bisa lagi mengingat orang ini di benaknya. Tama menatapnya, tersenyum sedikit, dan mengucapkan kata demi kata, Tuan Leo, nama ayahku adalah Cahya Renza, Cahya dari keluarga Renza di Surabaya. Kamu sangat melupakan banyak hal, kamu bisa menoleh dan membuang janji. Di belakang kepalamu, setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih memiliki kesan tentang ayahku, Cahya Renza? Guru bergumam dan mengulangi, alisnya berkerut. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat pria paruh-baya yang bertemu dengannya dalam perjalanan khusus dari daratan ke Hong Kong. Saat itu, Cahya Renza sangat terkenal di kalangan Indonesia. Bukan hanya karena latar belakangnya yang bagus dan kemampuannya yang kuat, tetapi juga karena dia menikahi seorang wanita yang sangat luar biasa, Sarah Pollen, siapa yang terkenal di seluruh dunia karena mempromosikan perkembangan pesat dari banyak perusahaan di lembah Silikon. Saat itu, ketika guru bertemu Cahya Renza, dia juga menghela nafas bahwa orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena wajah dan potensi Cahya Renza, guru dengan mudah setuju untuk melepaskan Hedi. Meskipun dia membenci Hedi pada saat itu, dia masih memutuskan untuk melepaskan masa lalu, ketika dia memikirkan kesempatan untuk naik perahu keluarga Renza dan keluarga Pollen. Awalnya, Cahya memang memiliki rencana untuk memberi guru sesuatu sebagai balasannya. Tapi sayangnya, tidak lama setelah itu, Cahya Renza putus dengan keluarga Renza dan meninggalkan Surabaya bersama istri dan anak-anaknya. Tepat ketika guru berpikir untuk menemukan kesempatan untuk mengejar Cahya, dia mendengar berita kematiannya. Pikiran pertama guru saat itu adalah dia telah kehilangan banyak hal. Dia membuat konsesi pada Hedi, bukan karena wajah Cahya Renza, tetapi karena dia ingin mendapat manfaat dari Cahya untuk waktu yang lama di masa depan. Namun, keuntungan tidak diperoleh, Cahya dan istrinya sama-sama terbunuh. Karena itu, guru saat itu langsung melupakan janjinya pada Cahya. Seiring berjalannya waktu, guru secara bertahap melupakan orang nomor satu Cahya Renza. Namun, hari ini dia tiba-tiba mendengar nama itu lagi dari mulut Tama, dan tiba-tiba ingatannya yang berhubungan dengan Cahya Renza terbangun. Dia menatap Tama dengan tidak percaya, kamu adalah putra Cahya? Ini, bagaimana mungkin, ku dengar keluarga mereka, semuanya meninggal. Tama kedinginan ketika dia berkata, maaf mengecewakanmu, aku masih hidup. Guru gemetar ketakutan dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan Renza, aku tidak bermaksud begitu. Lalu, apa yang dia pikirkan? Menatap Tama, melebarkan matanya, dan berkata, kamu adalah putra Cahya Renza. Itu artinya kamu sama sekali bukan dari isu shipping, Tama berkata dengan ringan. Meskipun saya bukan asisten pengiriman isu, saya adalah bos dari isu shipping, dan Melba Watt bekerja untuk saya. Guru merasa ngeri, dan kemudian tanpa sadar berkata, tapi, saya mendengar bahwa keluarga Renza dijarah oleh front kataklismik.
Setengah dari aset mereka diambil oleh front bencana, dan sekarang mereka telah runtuh. Tapi kamu adalah pemilik dari front kataklismik. Ini benar-benar kontradiktif. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.